Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisala Maharani, NPM 2A023010, program studi Pendidikan Bahasa Universitas Bengkulu. Tentunya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanza, Magister Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau cara untuk menguji sebuah data, yaitu validitas dan variabilitas. Sebelumnya, apa itu validitas? Validitas adalah suatu cara ataupun tolak ukur yang dapat digunakan kita untuk mengetahui kevalidan atau kebenaran sebuah data. Bagaimana cara menggunakannya ataupun mengukur agar data tersebut valid? Itu di sini saya menggunakan aplikasi SPSS dan saya menggunakan aplikasi X. Oke, langsung saja. Yang pertama, ketika ada sebuah data yang akan kita uji, itu saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dimana pada aplikasi Microsoft Excel ini saya mempunyai sebuah data, yaitu hasil tes soal pilihan ganda kemampuan menulis teks eksklamasi terhadap 25 siswa. Nah, di sini ada nomor responden, ada skor butir pertanyaan, dan skor total. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita blok pada bagian kolom pertama skor hingga ke kolom terakhir skor. Nah, seperti ini. Kemudian kita Ctrl C atau kita klik di sebelah kanan kursor kita, itu kemudian kita copy. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS yang ada di laptop kita yang telah kita install. Nah, muncul seperti ini. Kita klik pada bagian pojok sebelah kiri, kemudian kita klik kursor kita sebelah kanan ataupun mouse kita, kemudian kita paste. Ketika kita paste, maka tampilannya akan seperti ini. Pada kolom pertama itu di sini ada var 0001, var 0002 dan sampai seterusnya. Nah, di sini kita dapat menyederhanakan untuk pada judul pada bagian atas itu dapat kita sederhanakan menjadi lebih sederhana. Caranya yang pertama kita klik variable view. Pada variable view di sini ada name. Nah, pada name ini kita klik sampai dengan kita blok sampai ke pada bagian kolom terakhir. Kemudian kita klik pada bagian edit. Setelah edit, kita klik fit atau Ctrl F. Nah, kita klik pada bagian replace. Di sini pada fit kita tulis var 000. Kemudian pada bagian replace with itu kita sederhanakan menjadi X. Nah, dan kita klik replace all. Nah, di sini kita klik lagi. Nah, setelah itu kita close. Setelah close, kita kembali ke data view. Nah, di data view itu otomatis sudah berubah menjadi X01, X02, X03, dan X04 sampai dengan seterusnya. Nah, pada data awal tadi di Excel itu kan dia di bagian terakhir itu skor total. Nah, maka di SPSS kita akan ubah menjadi skor total. Bagaimana cara mengubahnya? Kita klik kembali ke variable new view. Kita klik pada kolom terakhir, kemudian kita ganti dengan skor underscore total. Nah, dan kita ulang lagi. Skor underscore sini kita klik data view. Nah, maka otomatis di sini akan berubah menjadi skor total. Kemudian dapat kita lihat di sini
masih terdapat angka yang di belakang 0 itu sangat membingungkan. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Itu dapat kita sederhanakan menjadi yang lebih sederhana dibandingkan angka-angka ini. Caranya kita klik kembali variabel view, kemudian pada kolom desimal ini kita ubah menjadi 0 sampai dengan kolom yang terakhir kita ubah menjadi 0 semua. Kemudian kita klik kembali ke data view. Nah, maka secara otomatis akan berubah menjadi data yang lebih sederhana. Nah, setelah itu bagaimana cara kita melihat uji validitasnya? Nah, kita akan melihatnya menjadi bagian analis. Kita klik di bagian atas ini ada analis, kemudian ketik correlate, kemudian beverage. Nah, kemudian muncul pada fitur kolom sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, di sini kita Ctrl A atau kita blok semua yang ada di sebelah kiri, kolom kiri. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan dengan mengklik panah yang ada di tengah. Nah, kemudian dia akan berubah ke kolom sebelah kanan. Setelah seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul yaitu namanya tabel tabel correlate. Nah, tabel correlate ini seperti ini munculnya. Nah, pada tabel ini dapat dilihat X1, X2, dan X3 sampai seterusnya. Ini merupakan adalah sampel ataupun item yang kita miliki. Nah, pada di sini kita dapat dilihat bahwa ada person collections. Nah, person collections ini merupakan adalah R hitung yang kita miliki. Kemudian di seek ini merupakan nilai signifikan yang dimiliki. Kemudian N merupakan responden. Karena responden yang kita miliki pada data awal tadi saya miliki ada 25, maka di sini akan menjadi 25. Nah, selanjutnya bagaimana mengetahui sebuah data ini valid atau tidaknya setiap item? Kita akan menggunakan membandingkan antara R hitung dan R tabel atau person collections dengan R tabel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan R tabel yang saya miliki, yaitu ini R tabel yang kita miliki ataupun yang saya miliki. Ini saya akan ambil contoh pada X7. Nah, pada data X7 ini kita dapat lihat bahwasanya di sini ada 0,243. Nah, ini 0,243. Kemudian kita lihat di ini adalah R hitung. Kemudian kita lihat di R tabel pada N25 itu 0,396. Nah, terlihat jelas di sini bahwa item X7 R tabelnya yaitu 0,243, data ini dinyatakan tidak valid dikarenakan R hitung lebih kecil daripada R tabel yang dimiliki. Nah, atau dapat dikatakan R hitung pada X07 itu lebih kecil daripada R tabelnya atau kurang dari R tabelnya. Nah, kemudian selanjutnya kita uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu merupakan untuk memeriksa konsistensi sebuah hasil dari data yang diteliti. Nah,
Bagaimana cara kita menguji reliabilitas tersebut? Yang pertama kita kembali ke SPSS. Nah, setelah itu kita klik analis, kemudian kita pilih scale, terus kita klik reliability analysis. Nah, pada fitur ini muncul kolom kanan dan kiri. Nah, perbedaan antara uji validitas dan uji reliabilitas di sini adalah di mana pada uji validitas itu kita semuanya blok ke sini. Nah, pada uji reliabilitas ini kita cukup memblok sampai dengan X10. Kemudian kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Inilah yang membedakan antara uji validitas dan reliabilitas. Kalau reliabilitas itu kita blok semuanya, dan pada uji reliabilitas ini kita hanya memblok sampai dengan skor 10. Skor totalnya tidak kita ikutkan ke dalam item reliabilitas. Kita pindahkan, kemudian pastikan ini alpha. Setelah itu kita klik ke statistik. Nah, kemudian kita conteng scale if item delete. Nah, kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sini akan terlihat fitur reliability atau reliabilitas secara otomatis. Nah, di sini dapat kita lihat reliability statistik. Ini adalah reliability statistik. Nah, ada Chromebax Alpha. Nah, yang dimana Chromebax Alpha ini totalnya 0,802. Nah, Chromebax Alpha ini merupakan patokan korelasi data yang kita miliki atau yang kita miliki. Nah, pada end of item ini responden yang kita miliki yaitu 10. Jadi dapat dikatakan reliable jika nilai Cron alpha ini lebih besar dari nilai 0,6. Nah, 0,6 itu merupakan nilai ketentuannya. Nah, jadi akan dikatakan reliable jika 0,802 ini lebih besar dari 0,2. Nah, itu maka dapat dinyatakan data ini valid karena Cron's alpha ini yang didapatkan 8002 lebih besar dari 0,6. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata pada saat penyampaian, saya mohon maaf pada teman-teman yang membaca ataupun yang melihat video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.